Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rianti dengan NIM L0212411030. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai metode rehabilitasi lamun. Langsung saja. Padang lamun merupakan ekosistem penting di wilayah pesisir yang memiliki banyak fungsi ekologis, seperti sebagai habitat berbagai biota laut seperti ikan, moluska, dan krustasea, serta menjaga kestabilan sedimen dan mencegah abrasi. Yang berikut yaitu menyerap karbon atau karbon, serta menjadi daerah pembesaran atau reseptor bagi ikan. Nah, lamun ini menyerap karbon atau karbon, ini berfungsi untuk mengurangi gas rumah kaca. Namun, ekosistem lamun mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia seperti pencemaran, penangkapan ikan berlebih yang dapat merusak padang lamun, reklamasi pantai, ataupun aktivitas kapal. Nah, oleh karena itu diperlukan rehabilitasi lamun. Berikut itu rehabilitasi lamun. Nah, rehabilitasi lamun adalah upaya pemulihan ekosistem yang rusak agar dapat kembali berfungsi secara ekologis. Metode yang paling umum biasa digunakan atau dilakukan yaitu transplantasi lamun. Transplantasi lamun ini merupakan teknik pemindahan tanaman lamun dari lokasi donor ke lokasi yang mengalami kerusakan. Adapun tujuan dari rehabilitasi lamunnya itu untuk memulihkan ekosistem pesisir, meningkatkan keanekaragaman hayati, serta menjaga keseimbangan ekosistem laut. Yang berikut ada metode transplantasi lamun. Nah, ada beberapa metode transplantasi yang bisa digunakan dalam rehabilitasi lamun, yaitu ada metode flu, metode spring ancur, metode TERPS, metode media tanam, metode penebitan, dan ada metode ikat karung. Metode flu ini menggunakan pipa PVC atau paralon. Lamun itu diambil bersama sedimen dan ini berfungsi mengurangi kerusakan pada akar. Kelebihan dari metode flu ini yaitu akar tidak rusak, tingkat keberhasilan tinggi, serta tanaman itu lebih stabil. Tetapi juga memiliki kekurangan seperti membutuhkan alat khusus, proses lebih lama. Metode spring ancur, di mana bibit lamun diikat pada jangkar kecil bertujuan agar tanaman tidak terbawa arus, serta biasanya menggunakan bambu atau besi. Kelebihan dari metode ini yaitu metode sederhana, biayanya relatif murah, serta mudah dilakukan, tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu bibit mudah lepas jika arusnya kuat dan akar belum langsung stabil. Yang berikut itu ada metode media tanam. Nah, metode media tanam itu menggunakan media seperti pot gerabah atau karung goni. Nah, media tersebut bersifat biodegradable sehingga dapat terurai secara alami. Ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu ramah lingkungan, melindungi akar lamun, serta mudah dipindahkan. Tetapi memiliki kekurangan, yaitu media dapat rusak terlalu cepat dan tidak cocok untuk arus kuat. Yang berikut ada metode TERPS atau Transplanting Egg-Grass Remotely Water Frames. Ini biasa juga disebut dengan metode frames, di mana menggunakan bingkai besi berlapis semen, bibit dijepit pada rangka, dan memudahkan transplantasi di area yang lebih dalam. Kelebihan dari metode TERPS ini yaitu cocok untuk area lebih dalam, tanaman lebih stabil, dan mudah dipantau, tetapi memiliki kekurangan yaitu biaya lebih mahal, memerlukan peralatan khusus, serta proses pemesanan lebih rumit. Metode ikat karung. Bibit lamun diikat atau ditempatkan pada karung goni. Karung diisi sedimen atau pasir, kemudian diletakkan di dasar perairan pada lokasi rehabilitasi. Nah, kelebihannya yaitu melindungi akar tanaman dan tanaman lebih stabil, tetapi memiliki kekurangan yaitu karung bisa rusak dan kurang efektif di arus laut. Kemudian ada metode pembibitan. Nah, pengambilan bibit lamun dari lokasi donor
penanaman sementara di media pembibitan. Setelah tumbuh stabil, lamun dipindahkan ke lokasi transplantasi. Kelebihannya yaitu mengurangi kerusakan pada lokasi donor, bibit lebih banyak tersedia, tetapi memiliki kekurangan, yaitu pertumbuhan awal lebih lambat serta membutuhkan proses pembibitan terlebih dahulu. Keberhasilan rehabilitasi lamun dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik substrat. Pasir berlumpur lebih baik untuk pertumbuhan akar, kualitas air hujan jernih agar fotosintesis optimal, kedalaman perairan harus cukup cahaya matahari, partisipasi masyarakat, dan terakhir harus adanya monitoring dan perlindungan ekosistem. Berikut ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk melihat beberapa metode rehabilitasi lamun. Kita masuk dalam kesimpulan. Rehabilitasi lamun penting untuk memulihkan ekosistem pesisir. Metode untuk rehabilitasi adalah transplantasi lamun. Dari beberapa teknik transplantasi lamun seperti pro, spring ancor, terps, dan media tanam. Keberhasilan rehabilitasi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan pengelolaan yang baik. Rehabilitasi padang lamun merupakan langkah penting dalam memulihkan ekosistem pesisir yang rusak akibat aktivitas manusia maupun faktor lingkungan. Upaya ini perlu dilakukan dengan metode transplantasi yang tepat, pengelolaan berkelanjutan, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lamun. Dengan demikian, fungsi lamun sebagai habitat biota, penyerap karbon, dan pelindung pesisir dapat tetap terjaga secara optimal. Sekian presentasi dari saya mengenai materi rehabilitasi padang lamun, dan terima kasih.